Halo semuanya, selamat datang di channel Mamanggu. Kali ini Mamanggu akan membawakan alur cerita baru. Sebelum masuk ke ceritanya, Mamanggu akan memberikan sedikit sinopsis dari ceritanya. Tower merupakan tempat yang tidak diketahui. Saya bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak laki-laki di bumi. Orang yang mengkhianatiku dan atasannya, aku akan menghabisi mereka. Aku adalah orang yang mencapai puncak sebagai necromancer. Scene diawali dengan suatu perubahan yang telah terjadi di seluruh dunia. Ini bukanlah perubahan biasa seperti pergeseran tektonik atau erupsi vulkanik. Ya, benar. Munculnya monster. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan banyaknya monster yang berkumpul. Tidak hanya di darat, monster juga menguasai bagian di langit. Dengan kemunculan monster di seluruh dunia, telah mendorong umat manusia ke dalam kepunahan. Di sini berdirilah seorang pria dengan gagah berani di depan lautan monster tersebut. "Oh, jumlah kalian banyak juga ya," ucap pria tersebut. Entitas yang menyebabkan kemunculan monster ini adalah Tower. Tower sendiri merupakan sebuah tempat misterius yang memberikan kekuatan dan kewenangan kepada para monster. Dan orang-orang menyebutnya Devil Tower atau God's Tower. Alasan kenapa mereka memanggilnya itu adalah, dakilah towernya. Di dalam terdapat semua apa yang kalian inginkan. Kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Dakilah towernya, maka kami akan memuaskan apa yang kalian inginkan. Hadapilah setiap rintangan yang telah kami siapkan di dalam. Tower sendiri merupakan menara raksasa dengan total 999 lantai. Tower dipimpin oleh para dewa dan iblis. Pemerintah dari seluruh dunia telah melarang orang-orang untuk mendekatinya. Meskipun sudah dilarang, tidak seorang pun bisa menghentikan mereka untuk menantang menara itu. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh para dewa dan iblis, siapapun yang mencegah para penantang akan mendapatkan hukuman. 5 tahun telah berlalu semenjak orang-orang menyoroti tower tersebut. Hehehe, mari kita mulai percobaan pertama manusia dalam menyelesaikan lantai ke-600, ucap pria berambut abu. Tapi tiba-tiba ada serangan yang datang. Boom! Beraninya kau menghentikanku? Ninestar! Teriak pria berambut abu. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Ucap seorang wanita. Ninestar merupakan panggilan untuk 9 orang yang paling menonjol di antara jutaan penantang Tower. Berbekal kekuatan sihir dan energi suci yang mereka dapatkan dari Tower. Berhati-hatilah. Sekarang dia dalam keadaan tidak stabil, kata seorang pria yang memimpin Ninestar. Sombong sekali, kalian pikir bisa menghentikanku dari tindakan terpuji ini, ucap pria berambut abu. Jangan harap jika hidup kalian akan diakhiri oleh kematian. Lanjutnya. Pria berambut abu merupakan The Star yang dijuluki Dark Star atau Death Star. Dia bukanlah seorang ahli senjata maupun manusia super, tapi dia adalah orang yang mampu melampaui Nine Star dan mendapatkan gelar sebagai yang terkuat. Namanya adalah Cha Jin Hyuk. Awake! Ia yang membawa kematian. Cha Jin Hyuk mengaktifkan kemampuannya. Kemudian bermunculan tangan dari dalam tanah dan menjadi pasukan undead, simbol dari kematian itu sendiri. Cha Jin Hyuk merupakan seorang necromancer terkuat. Sempurna. Lagian aku mulai bosan dengan perdamaian dan kemanusiaan. Yang kubutuhkan adalah menjadi semakin kuat. Akan kujadikan kalian sebagai monster panggilan dan menjadi yang terhebat, ucap Cha Jin Hyuk. Aku sudah tahu jika dia telah mengkhianati umat manusia dan berpihak kepada iblis, ucap pemimpin Ninestar. Hehe, mengkhianati. Persetan dengan umat manusia, jawab Cha Jin Hyuk. Sepertinya tidak ada pilihan lain lagi. Ninestar, kalahkan Cha Jin Hyuk si pengkhianat, perintah pemimpin Ninestar. Kemudian pecahanlah pertempuran antara Cha Jin Hyuk yang seorang necromancer yang mewakili iblis, melawan Ninestar sebagai perwakilan kekuatan dewa. Meskipun Cha Jin Hyuk memiliki pasukan undead, tapi melawan Ninestar sendirian merupakan sesuatu yang sulit. Berani-beraninya kalian, kata Jin Hyuk. Matilah kau, Cha Jin Hyuk,
Terimalah hukumanmu karena sudah mengkhianati umat manusia, teriak Ninestar sambil bersama-sama menyerang Junhyuk. Junhyuk pun terkena serangan telaksan tertembus tombak di bagian perut sampai tembus ke belakang. Cha Junhyuk merupakan orang yang mengkhianati umat manusia demi kekuatan. Namun, itu hanyalah kisah yang diketahui oleh dunia. Junhyuk tidak pernah mengkhianati umat manusia. Kenyataannya, dialah yang dikhianati oleh Ninestar. Meskipun begitu, kenyataan tersebut tetap terkubur dari penglihatan dunia. Scene pun berganti 10 tahun setelah kejadian itu terjadi. Terlihatlah tumpukan peralatan makanan yang kotor di sebuah ruangan yang dihiasi oleh lalat-lalat yang terbang. Di tempat tidur tergeletak seseorang yang masih ditutupi selimut. "Aku akan kembali Ninestar," terdengar gumaman dari bawah selimut. "Dasar bajingan!" teriak seorang pemuda sambil tersentak bangun. "Hah, apa yang?" pikir pemuda tersebut. "Berhasil? Ternyata skill rahasiaku sukses besar." Lanjutnya, Soul Transformation. Kita mundur sesaat sebelum kematian Cha Junhyuk. Mantra ini mengirimkan jiwaku ke dalam tubuh yang paling cocok. Sepertinya kondisi fisik tubuh ini benar-benar sama dengan yang sebelumnya, pikir Junhyuk. Dan sepertinya ini masih di Korea Selatan. Lanjutnya, "Kampret! Ninestar pengkhianat!" teriaknya. "Padahal aku bisa mengatasi lantai 600 sendirian. Mereka menawarkan bantuan tapi malah menusukku dari belakang," ucap Junhyuk. Flashback. "Kenapa?" tanya Junhyuk. "Kau mau tahu alasan kenapa kau dikhianati?" tanya pemimpin Ninestar. Di sini kita diperkenalkan dengan dua karakter utama dari Ninestar. Pria merupakan seorang paladin, Kain Pelon, dan yang wanita seorang saintes, Carmen Pelon. "Aku yakin dia tidak akan bisa memanggil apa-apa di tanah suci ini," ucap saintes. "Deathstar, kau memang punya julukan One Man Army." Nah, di sini Mamanggu jelasin, One Man Army berarti satu orang yang memiliki kekuatan setara dengan satu pasukan. "Jika hanya sendiri, bukankah engkau juga akan kalah jika melawan kami semua?" ucap saintes dengan muka sinis. "Aku hanya mencoba membantu kalian," ucap Junhyuk. "Jangan diambil hati. Bukan berarti kami menyimpan dendam kepadamu atau semacamnya. Hanya saja, ini bisa disebut menghilangkan rumput liar," kata paladin. "Choi Kyung-hun," teriak Junhyuk. "Apa keparat sialan itu juga sedang bersama kalian?" tanyanya. "Temanku dan bintang di antara bintang Ninestar, Choi Kyung-hun. Dia memutuskan untuk tidak ikut dalam pembersihan lantai ke 600. Cih, sepertinya kalian tidak mengajaknya, karena takut kalau dia akan menolongku," ucap Junhyuk. "Mereka berhasil mengalahkanku." "Oh tidak, penglihatanku mulai kabur. Aku terlalu banyak kehilangan darah," pikir Junhyuk. "Baiklah kalau begitu, ini kekalahanku. Aku akan mati kali ini untuk kalian." Lanjutnya, "Tapi jangan harap ini akan menjadi akhir dari segalanya. Aku akan kembali lagi, jauh lebih kuat." "Dasar pengkhianat! Aku pasti akan membalaskan dendamku." Itulah pikiran terakhir Junhyuk sebelum tubuhnya ambruk tak bernyawa. Kembali ke masa sekarang. Junhyuk pun menahan kemarahannya atas kejadian itu. "Tunggu saja, aku akan menjadikan kalian menjadi monster panggilanku. Aku pasti akan mengacak-acak jiwa kalian dan menahannya agar tidak bisa reinkarnasi," ucap Junhyuk sambil masih menahan amarahnya. Kring-kring! Datang notif dari smartphone. Terlihat sebuah pesan. "Met pagi!" Hah! Dengan sedikit terkejut, Junhyuk pun mengambilnya. Smartphone? Aku memang sudah lama tidak pakai sih. Tapi kayaknya kok jadi kece gini, pikir Junhyuk. Junhyuk pun mulai memeriksa smartphone-nya. Hah? 2023? Udah lewat 10 tahun. Padahal rasanya seperti baru saja. 10 tahun? Skill macam apa ini? Pikir Junhyuk. Tunggu skill. Emang tubuh ini bisa menggunakan sihir ya? Tanya Junhyuk dalam pikirannya. Di sini Junhyuk diam. Plak! Dan terlihat seekor lalat yang ditepuk oleh Junhyuk. Phew, awake, ucap Junhyuk mencoba mengaktifkan skillnya. Krik, krik, krik.
Di bawah ini menampilkan hasil skill awake. Awake, awaken, ayo bangkit, kata Junhyuk sambil marah-marah ke mayat seekor lalat. Pengen ketawa tapi takut dosa. Haduh, tidak ada sedikit pun mana dalam tubuh ini, ucap Junhyuk, sambil dirinya membuka tirai jendela agar bisa melihat tower. Apa ini berarti? Aku perlu mendaki tower lagi, tanpa menggunakan satupun skill, pikirannya. Tunggu, kalau memang sudah lewat 10 tahun, jangan bilang para bajingan itu telah sampai ke puncak, ucap Junhyuk. Junhyuk pun mulai mencari informasi melalui smartphone-nya. Sang bintang Choi Kyung-hun akhirnya mencapai lantai ke-800. Terlihat berita di dalam smartphone. Tidak ketinggalan juga ada iklannya. Hadoh! Hah, si dodol ini sudah 10 tahun tapi hanya bisa naik 200 lantai, ucap Junhyuk. Tidak, ini adalah kesempatan. Selama mereka menghabiskan waktu mendaki tower, aku akan menyusul mereka dan membalas dendam, ucap Junhyuk. Junhyuk langsung mengambil jaket. Latihan di luar tower akan sia-sia. Aku harus mulai pergi, pikirannya. Meskipun tubuh ini merupakan milik seorang pemula, tapi aku memiliki pengetahuan dari seorang Death Star bernama Cha Junhyuk. Aku akan menggunakannya agar menjadi kuat dengan cepat. Tunggulah Nina Star, aku pasti akan membalasnya, geram Junhyuk. Shin pun berpindah ke depan pintu gerbang tower di Seoul. Terlihat Junhyuk yang berbaur dalam kerumunan yang akan memasuki tower. Kalau aku bisa menyelesaikan tower, aku pasti akan kaya raya, terdengar seseorang berkata di kerumunan. Apa benar? Paling akan mati di lantai 1, timbal yang lainnya. Tempat berkumpulnya harapan orang banyak dan kisah banyak orang. Tower. Berpindah ke bagian dalam tower. Terlihat sebuah tangga yang menuju sebuah ruangan yang kanan kirinya pilar batu dihiasi api biru. Di sebuah ruangan terdapat peti mati yang terbuka sedikit. Di dalamnya terlihat kepala kerangka yang memakai kacamata. Shin berpindah lagi ke area hutan yang berwarna merah jingga. Kita diperlihatkan langkah kaki seseorang. Tara, muncullah seorang wanita cantik. Akhirnya aku kembali, ucapnya. Haduh, pindah lagi. Di sini kita diperlihatkan sebuah tangan yang sedang bermain dengan koin. Kemudian seorang pria dengan rambut pirang terlihat sedang duduk di hadapan tumpukan koin emas. Untuk mengambil nama Cha Junhyuk, gumam pria ini. Pindah lagi ke area jalan gang di kota. Aku akan membuat semua orang menyadari keberadaanku, kata pria bertanduk. Loncat lagi guys, geser ke depan gerbang tower. Gerbangnya terbuka, semua tetap fokus, teriak seseorang. Di sini juga terlihat Junhyuk yang sedang berjalan untuk memasukinya. Sambil melihat ke arah gerbang, Cha Junhyuk berkata, inilah awal mula pembalasan dendamku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa yang akan dihadapi oleh Junhyuk ketika sudah masuk ke dalam tower? Jangan lupa jika kalian suka, tekan tombol subscribe. See you next video.